Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di tangan saya ini ada ketupat atau orang Jawa menyebutnya dengan kupat. Kita akan mengulas ini, tetapi pertama, jangan dianggap bahwa tradisi kupatan itu adalah sebagai sesuatu yang bid'ah. Bukan, karena ini adalah khas Indonesia dan ini menunjukkan kearifan bangsa Indonesia dalam memaknai kehidupan. Diceritakan bahwa orang yang pertama kali memperkenalkan ketupat atau tradisi kupatan itu adalah Sunan Kalijogo. Kita tahu bahwa Sunan Kalijogo adalah salah satu sunan yang dia menggunakan tradisi-tradisi lokal untuk menyebarkan ajaran agama Islam, sehingga ajaran agama Islam itu mudah diterima oleh masyarakat Indonesia, masyarakat Jawa, karena menggunakan simbol-simbol. Dan dengan menjelaskan simbol-simbol itu, maka ajaran Islam itu mudah diterima. Walaupun cerita ini perlu untuk diteliti ulang berdasarkan data-data dan penelitian yang valid bahwa ini diawali dari Sunan Kalijaga, tetapi berdasarkan penuturan turun-temurun dari mbah-mbah kita, dari kakek-kakek kita, dari buyut-buyut kita, bahwa ini yang mengawali adalah Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu memperkenalkan dua istilah lebaran atau bodo, bahasa Jawanya bodo. Bodo itu dari bahasa Arab ba'da. Ba'da itu lidah orang Jawa menjadi ba'do, diringkas menjadi bodo. Karena ain ba'do itu agak susah menjadi bodo. Jadi bahasa Arab ba'da menjadi ba'do menjadi bodo. Nah, memperkenalkan dua bodo. Satu adalah bodo lebaran, yang kedua adalah bodo kupat. Bodo lebaran itu adalah bodo setelah puasa. Jadi sholat Idul Fitri, setelah itu namanya bodo lebaran. Bodo bebas dari dosa. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu akan dihapus. Jadi kita putih bersih. Setelah itu maka kita disunahkan untuk puasa Syawal 6 hari, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian hari ketujuhnya berarti hari ke-8, berarti 8 Syawal. 8 Syawalnya kita lebaran lagi. Lebarannya namanya lebaran kupat, karena hari tasyrik tidak boleh puasa. Setelah itu tanggal 2-nya puasa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 baru yang puasa yang hari Ahadnya. Kalau misalnya hari rayanya adalah hari Ahad, berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu terakhir puasa Syawal. Kemudian Ahadnya itu bodo, namanya bodo kupat. Maka masyarakat Jawa termasuk Indonesia rame-rame membuat ketupat. Karena itu maka ada yang mengatakan bahwa kata kupat itu berasal dari bahasa Arab kafatan. Kafatan itu artinya sempurna, lengkap. Barang siapa yang berpuasa di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia puasa 1 tahun penuh. Itu kafatan. Setelah dia puasa Ramadan ditambah dengan puasa Syawal, maka dia kafatan, sempurna. Lalu orang Jawa menyebutnya dengan kupat, kupatan. Kupatan, kafatan, kupatan. Wahai sahabatku, kupatan itu mengandung beberapa pengertian. Yang pertama tadi dari kata kafatan yang sudah saya jelaskan. Yang kedua bisa pula dia bagian dari pemanaan ngaku lepat, ngaku bersalah, mengakui kesalahannya. Kesalahan kepada orang lain yang berkisar pada 3 hal. Mengakui kesalahan karena dia telah merusak harga diri orang lain, berbuat zalim tentang harga diri orang lain, ngerasani dan lain sebagainya, ghibah, gosipin orang lain, itu namanya dosa yang berhubungan dengan harga diri, ngaku lepat. Yang kedua adalah ngaku lepat, ngaku salah karena kita telah berbuat zalim masalah harta mereka, sehingga ketika kita ngaku lepat, kita mengembalikan barang yang kita curi, misalnya kita berbuat zalim kepada mereka. Jadi hal yang berhubungan dengan harta orang lain. Yang ketiga,
Ngaku lepat yang berhubungan dengan jiwa orang lain. Barangkali kita pernah membunuh, barangkali kita pernah menuduh dia zina, atau yang lain-lain, atau barangkali kita telah memotong, mematahkan anggota tubuh dan lain sebagainya. Kita ngaku lepat, kita minta maaf. Hablum minallah itu selesai ketika kita puasa Ramadan, kita minta ampun pada Allah dan kita diampuni, maka kita minta dimaafkan pula dosa-dosa kita. Itu kalau misalnya kita zalim kepada orang lain, tetangga kita, saudara kita dan lain sebagainya. Ngaku lepat. Ngaku lepat, kupat, ngaku lepat. Yang ketiga, bisa pula ini dimaknai sebagai laku papat, tindakan yang empat. Apa itu tindakan yang empat? Yang pertama adalah lebaran, yang kedua adalah luberan, yang ketiga adalah leburan, yang keempat adalah laburan. Kita akan membahasnya. Yang pertama adalah lebaran. Lebaran itu artinya bebas, selesai. Puasa Ramadan telah selesai. Karena puasa Ramadan telah selesai, dosaku kepadamu tolong dimaafkan, dan dosamu kepadaku, kesalahanmu padaku telah saya maafkan. Lebaran, kita bebas. Maka orang sering mengatakan 00, 00. Itu berarti lebaran, bebas. Kita bebas dari tanggungan dosa kepada orang lain. Nah, lebaran. Nah, gitu maksudnya begitu, lebaran. Yang kedua adalah luberan. Luberan itu melimpah. Jadi kalau misalnya ini ada gelas, kita tuangkan air terus, nanti lober ya. Lober ke cangkir, lober ke tempat gitu. Lober di bawahnya itu karena lober itu tumpah. Tumpah itu menunjukkan bahwa sifat manusia yang suka memberi. Namanya trickle down effect gitu. Trickle down effect itu berarti ada limpahan kepada orang lain. Kita bersedekah, membayar zakat, kemudian bersedekah. Itulah sebabnya kenapa orang Jawa kalau hari raya itu banyak kue, mempersiapkan banyak makanan di rumahnya, karena luber, memberi banyak kepada orang lain. Anak-anak kecil yang datang dikasih duit. Wah, itu berarti luber, menunjukkan bahwa lebaran itu laku papat, yaitu ada luber, kita bersedekah. Dan semoga sedekah ini tidak hanya pada bulan Syawal saja, tapi pada hari-hari berikutnya sedekah tetap dilanjutkan. Bayar zakat, zakat mal, ada zakat fitrah, kemudian memberi sedekah dan lain sebagainya. Luberan. Ya, karena itu jangan dianggap salah, karena itu memang di bulan Syawal orang Jawa banyak kue-kue, di lain bulan tidak semacam itu, karena luberan, setelah lebaran, luberan. Yang ketiga adalah leburan. Lebur itu hilang, telah dilebur dosanya. Nah, itu telah hilang, dilebur, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu muncul namanya halal bihalal. Dan halal bihalal itu ada di bulan Syawal. Halal bihalal karena memang leburan, melebur dosa, meminta maaf. Karena besok di akhirat dosa yang paling susah itu kan dosa yang berhubungan dengan hak anak Adam. Kalau Allah, Allahu Ghafurur Rahim. Tapi kalau masalah anak Adam dan anak Adam yang lain itu belum memaafkan kita dihentikan sementara untuk masuk ke surga. Karena kita punya tanggungan dosa kepada sahabat kita yang lain, kepada saudara kita yang lain. Karena itu mumpung ini bulan Syawal, ayo kita maafkan orang yang pernah berbuat salah kepada kita, dan kita pun meminta maaf kalau barangkali kita punya salah kepada orang lain. Pahala yang paling besar adalah pahala memberi maaf, bukan meminta maaf. Kenapa demikian? Karena memberi maaf itu adalah sesuatu yang susah diterima hati. Kenapa? Karena orang yang memberi maaf itu biasanya orang yang disalahin, orang yang disakitin. Kalau orang yang menyakitin minta maaf gampang saja, tapi kalau orang yang disakitin, enak saja kau menyakiti aku lalu kemudian kau minta maaf terus. Jadi kita butuh kesiapan hati untuk memberi maaf terhadap orang yang salah terhadap kita. Namanya leburan. Yang terakhir adalah laburan. Laburan ini, dinding saya ini dilabur dengan warna putih, artinya dicat dengan warna putih. Maksudnya dalam bulan Syawal ini, lebaran ini, kita menghiasi hati kita ini dengan hiasan yang indah, hiasan yang putih bersih, hiasan akhlakul mahmudah, akhlak-akhlak yang terpuji, akhlakul karimah, dengan akhlak-akhlak yang baik. Jadi bulan Syawal ini adalah bulan di mana kita menghiasi hati kita, menghiasi tingkah laku kita dengan amalan-amalan yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oke, baik. Sekarang kita akan melihat ini, kupat ini. Kupat ini bentuknya sangat rumit. Saya saja untuk belajar membuat kupat ini sangat susah. Ini menunjukkan sebuah jalinan yang begitu erat, jalinan yang begitu kuat, hubungan silaturahim yang begitu kuat. Karena itu ini adalah simbol bagaimana kita menjalin silaturahim. Ketika ini putus saja, maka bentuk kupat tidak menjadi bagus. Nasi tidak bisa dikawal dengan bagus, maka akan belepotan bahasanya begitu, karena tidak rapat. Jadi umat Islam itu harusnya kayak kupat ini. Jalinannya sangat kuat, silaturahimnya sangat kuat. Jadi semoga pada bulan Syawal ini hubungan kita, persaudaraan kita dengan saudara kita, dengan teman kita, dengan sahabat kita semakin erat. Karena orang muslim satu dengan muslim yang lain itu adalah ibarat satu tubuh. Kalau satu kena masalah, yang lain merasakan sakit. Kupatan. Kemudian ini beras ini adalah simbol makanan pokok manusiawi. Orang bekerja itu kan untuk mencari makan. Mencari makan itu adalah simbol duniawi. Makan itu simbol duniawi. Kecuali kalau diniati nanti untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya bahwa duniawi itu diikat, ini dibungkus dengan bungkus yang kuat, bungkus yang bagus, namanya bungkus silaturahim. Bungkus ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bungkus dengan tali agama Allah. Nah, ini wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu itu. Ini dibungkus dengan tali agama Allah, dibungkus supaya duniawi kita ini tidak menyebabkan kita konflik, bermusuhan dengan teman kita yang lain, supaya tidak menyebabkan kita saling membenci antara satu dengan yang lainnya, dengan tali agama Allah yang kuat, silaturahim ini. Kemudian yang kita pakai apa? Janur. Janur itu adalah, ada orang mengatakan ja'an nur, datang cahaya. Cahaya agama Allah, cahaya Islam. Dengan ikatan-ikatan ukhuwah Islamiyah, maka umat Islam itu akan kuat, jaya, dan lain sebagainya. Ini ikatannya ini. Wahai sahabatku, jadi simbol-simbol ini sebenarnya adalah refleksi bagi kehidupan kita untuk kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena itu, setiap kita kupatan, ingat filosofi kupat ini, ingat rahasia kupat ini, supaya kupat tidak hanya sekedar bagian dari pemenuhan nafsu biologis makan-makan saja, tidak, tetapi menyentuh dalam aspek yang paling dalam, yaitu pemaknaan kupat yang sesungguhnya. Demikian, silahkan menikmati kupatnya masing-masing. Kalau tidak ada, silahkan beli. Kalau tidak ada lagi, barangkali sahabatku mendapatkan dari tetangganya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi al-marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.